Teman-teman, apakah saya bisa minta tolong on cam selama perkuliahan mata kuliah ini, nggih? Oke, terima kasih. Saya minta yang lain untuk bisa on cam juga. Oh, ada yang lagi di kafe nih nampaknya ini. Gak apa-apa, online yang apa on cam yang penting. Soalnya ini nanti mau saya rekam. Sambil menunggu yang lain dulu ya. Sebentar, saya cek dulu. Sudah banyak yang hadir atau belum? Baik, mungkin saya mulai saja ya untuk perkuliahan hari ini. Untuk mempersingkat waktu, ini sudah molor 20 menit ya. Jadi saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu. Baik, masih semangat ya ini. Sudah jam berapa? Setengah 8 ini. Apa nanti masih ada kuliah lagi? Ada yang masih ada kuliah di jam ketiga, kelas malam terutama? Tidak ada ya? Baik, saya mulai saja untuk perkuliahan saya izin untuk share materi. Materi saya sudah terlihat? sudah, Bu. Sudah ya? Oke, baik. Jadi teman-teman, eh, untuk perkuliahan malam ini, bentar. Jadi untuk perkuliahan malam ini saya akan menerangkan ya terkait dengan hak-hak korban di dalam sistem peradilan pidana kita gitu ya. Mungkin kemarin kan sudah saya terangkan gitu ya di dalam perkuliahan, di mana dalam perkuliahan sebelumnya itu saya sudah sedikit banyak menerangkan terkait dengan apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana, kemudian bagaimana sistem peradilan pidana kita yang saat ini gitu ya, ada pergeseran gitu ya. Kemudian juga saya sudah terangkan juga terkait dengan sub-sub aparat penegak hukum atau subsistem dalam peradilan pidana kita, yang mana memang di dalam subsistem tersebut saling berintegrasi satu sama lain gitu ya, di dalam sistem peradilan pidana agar apa? Gunanya adalah untuk bagaimana bisa memecahkan permasalahan-permasalahan terkait dengan perkara-perkara pidana yang sedang diselesaikan. Nah, teman-teman, sebentar ini saya cek ininya dulu. Tidak muncul. Sebentar, saya ulangi share screen dulu. Share screen-nya nggak bisa digeser-geser. Nah, baik. Jadi begini teman-teman, untuk pokok bahasan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana ini termasuk pokok bahasan yang sangat penting gitu ya di dalam sistem peradilan pidana kita. Karena apa? Karena kembali lagi paradigma sistem peradilan pidana kita yang baru, yang mana kita sekarang kan sudah bergeser dari retributif ke restoratif. Retributif ini kan lebih kepada yang namanya penjara itu sebagai apa? Sebagai yang utama gitu kan. Nah, kalau restoratif itu teman-teman kemarin sudah pahami ya, restoratif itu seperti apa? Restoratif ini kan lebih ke pemulihan, lebih ke bagaimana hak-hak korban ini bisa kita lindungi, bisa kita pulihkan gitu kan. Kemudian restoratif ini juga lebih
mendalam lagi terkait dengan rehabilitasi tadi. Nah, di sini sistem peradilan pidana kita yang lama, yang masih apa ya mengedepankan pidana penjara gitu ya, sehingga di dalam pemidanaan kita yang lama itu kan banyak sekali hal-hal yang justru ternyata penerapannya itu tidak sesuai dengan tujuan hukum yang ada, gitu kan? Tujuan hukum yang ada apa? Ada yang tahu? Yang sering kali saya sebut juga tujuan hukum pidana kita. Jadi tujuan hukum pidana kita itu yang paling tinggi adalah apa? Keadilan. Nah, di mana di sini ketika hukum itu tujuannya untuk keadilan, berarti kan korban ini harus merasa adil. Merasa adilnya dengan cara apa? Ya tidak hanya dengan bagaimana pelaku itu bisa dipenjarakan gitu kan. Kalau misalkan titik adilnya itu hanya pelaku dipenjarakan, bagaimana dengan pemulihan korban? Bagaimana dengan apa ya? Korban yang pasca terjadinya tindak pidana ini banyak sekali hal-hal negatif yang dia dapatkan, bahkan itu bisa eh, berkesinambungan beberapa tahun ke depan itu ya dia akan mengalami luka seperti luka batin, psikisnya kena gitu kan, ataupun juga luka fisik yang mungkin cacat permanen karena tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Nah, sehingga di sini perlindungan korban adil itu ya berarti korban bisa mendapatkan pemulihan gitu ya. Adil berarti korban ini eh, mampu untuk dipulihkan material maupun imaterialnya. Nah, material imaterial itu maksudnya apa? Jadi, material di sini maksudnya adalah bagaimana korban itu dipuluh, dipulihkan dari segi ekonominya gitu ya. Karena misalkan korban pencurian ini kan pasti dia materinya itu ya pasti ini ya apa namanya sudah dirampas gitu kan. Nah, sehingga pasti dia juga harus dipulihkan uangnya dengan cara apa? Ya, harusnya dengan ganti kerugian, tidak hanya dengan pidana penjara. Kalau misalkan dengan pidana penjara saja tidak dipulihkan secara materialnya dong, karena biasanya kan kalau misalkan pidana penjara dengan pidana denda gitu ya, dendanya masuknya kemana? Ke keuangan negara. Nah, maka sama juga bohong gitu kan, sama juga korban ini tidak dipulihkan secara materialnya, secara materinya. Kemudian misalkan korban ini psikisnya terdampak. Psikis yang terdampak harus secara periodik ke psikiater. Nah, padahal di psikiater membutuhkan uang yang sangat banyak gitu kan, membutuhkan biaya. Nah, siapa yang bisa mengganti kerugian itu? Ya harusnya pelaku. Tapi kalau misalkan dengan retributif yang kemarin, pelaku ini kan tidak dikenakan ganti kerugian gitu kan. Kalau misalkan masuknya ini penal atau penyelesaian di eh, persidangan atau di persidangan peradilan gitu ya. Kecuali kalau misalkan memang menggunakan restoratif justice, mediasi, ataupun misalkan menggunakan yang namanya negosiasi, rekonsiliasi. Nah, itu bisa dengan cara pemulihan ganti kerugian. Nah, maka perlu adanya terobosan baru yang saat ini sudah apa dimunculkan di dalam KUHP dan KUHAP kita yang baru. Jika ada yang namanya putusan gitu ya, selain itu putusan pidana, bisa pidana pokok, pidana tambahan gitu ya, atau tadi berupa pidana denda, ada juga berupa kerja sosial, berupa rehabilitasi gitu kan, dan ganti kerugian, restitusi maupun kompensasi itu sudah diatur saat ini dalam KUHP dan KUHAP kita yang baru. Nah, ini eh, sedikit banyak adalah memang gunanya untuk perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana kita gitu ya. Nah, di dalam perkuliahan ini ada tujuannya gitu sebetulnya. Tujuannya apa? Tujuannya itu ya agar mahasiswa nanti mampu untuk bisa menggeneralisir hak dan perlindungan korban di dalam sistem peradilan pidana. Apa itu menggeneralisir? Jadi menggeneralisir ini tidak hanya tataran mahasiswa itu mampu untuk menjelaskan kembali gitu ya, tapi lebih
jauh lagi kepada bagaimana mahasiswa mampu menganalisa gitu ya dari pokok bahasan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana tadi, kemudian dikaitkan dengan bagaimana nanti korban dan apa ya perlindungan korban ini di dalam implementasi sehari-hari gitu ya, kasus-kasus sehari-hari yang nanti bisa mungkin rekan-rekan juga dapatkan contoh kasusnya gitu ya dari website ataupun e-book dan lain sebagainya gitu ya, sehingga rekan-rekan nanti bisa mengaitkan dengan teori-teori perlindungan korban tadi dalam sistem peradilan pidana itu. Nah, kemudian eh, selanjutnya itu adalah di mana kemarin sistem peradilan pidana Indonesia ini kan sudah sempat saya jelaskan gitu ya terkait dengan bagannya, bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia ini perlu dibentuk suatu mata kuliah gitu ya untuk mahasiswa Fakultas Hukum. Karena apa? Karena eh, sebetulnya sistem peradilan pidana di Indonesia ini kan memang bukan menjadi mata kuliah wajib gitu ya. Rekan-rekan ini semester berapa? Salah satu menjawab 5 semester Bu. 6 ya. Nah, 5 Bu. karena rekan-rekan 5. ini kan semester 6 dan di dalam kurikulum rekan-rekan ini kan kurikulum 2023 ya, yang mana kurikulum 2023 itu mengharuskan rekan-rekan dari semester 6 ini sudah bisa apa? Sudah bisa istilahnya mengira-ngira gitu ya. Sudah bisa menyusun pola pikir akan mengambil skripsi jurusan apa gitu kan. Sehingga di dalam semester 6 ini rekan-rekan diperbolehkan mengambil mata kuliah pilihan sebagai penunjang untuk skripsi rekan-rekan nanti, untuk mengerjakan skripsi rekan-rekan nanti. Nah, maka salah satunya sistem peradilan pidana di Indonesia yang sebetulnya itu sudah rekan-rekan dapatkan dari semester berapa? Semester 2 ketika rekan-rekan itu eh, mengambil mata kuliah hukum pidana. Sedikit banyak sudah dijelaskan di sana terkait dengan delik pidana gitu ya, sengketa apa itu tindak pidana, apa itu yang dimaksud dengan delik aduan dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke semester 4 rekan-rekan sudah mendapat mata kuliah hukum acara pidana. Nah, hukum acara pidana ini kan rekan-rekan juga sudah ketahui gitu kan, terkait dengan apa? Bagaimana subsistem di dalam peradilan pidana kita, yaitu aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan gitu ya. Mereka itu harus saling berintegrasi satu sama lain, harus saling apa ya, istilahnya itu mereka tidak boleh eh apa ya, tidak boleh tidak sejalan gitu loh sebetulnya gitu ya. Sejalannya dalam artian apa? Sejalannya dalam artian ya mereka itu sebetulnya harus netral dalam kasus-kasus yang mereka tangani. Nah, sejalannya ini adalah bagaimana mengungkap kasus sebenarnya seadil-adilnya untuk apa? Selain keadilan tadi ya, eh, tujuan hukum itu selain keadilan apa? Ada kepastian hukum. Kepastian hukum dari mana? Ya dari aturan-aturan undang-undang yang sudah diberikan atau sudah dirumuskan dalam baik itu undang-undang khusus maupun undang-undang umum. Undang-undang umum misalkan kalau pidana itu ya KUHP. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, bedanya apa kan kalau KUHP ini kan istilahnya secara substansi materialnya gitu ya. Deliknya, rumusan deliknya, tindak pidananya, yang dimaksud pelanggaran itu apa gitu kan? Ancamannya apa? Kalau yang formilnya atau hukum acaranya itu di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu diatur gitu kan terkait dengan bagaimana tupoksi atau tugas gitu ya yang dilaksanakan oleh jaksa, hakim, kemudian oleh polisi gitu ya, di tingkat-tingkat penyelesaian perkara tadi, di tingkat-tingkat penyelidikan, penyidikan,
penuntutan sampai kepada nanti ketika dipersidangkan. Bahkan sampai di eksekusinya. Yang eksekusi kan kalau pidana itu ada jaksa. Yang kedua adalah siapa yang mengeksekusi? Lembaga pemasyarakatan gitu kan untuk kasus-kasus yang memang masuk ke ranah hukum pidana penjara atau kurungan seperti itu. Nah, maka di sini rekan-rekan perlu adanya ilmu tambahan gitu ya. Ilmu tambahan terkait dengan sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya gitu ya, karena kita tinggalnya di Indonesia gitu ya. Sehingga nanti bisa rekan-rekan kaitkan dengan skripsi yang pokok bahasan yang akan rekan-rekan nanti ajukan gitu ketika sudah bisa mengajukan seminar proposal di semester depan gitu ya sepertinya. Nah, kemudian begini. Jadi sistem peradilan pidana itu nama lainnya adalah criminal justice system, di mana criminal justice system ini fungsinya adalah untuk apa? Bagaimana memahami, bagaimana menjawab pertanyaan, apa tugas hukum pidana di dalam masyarakat. Nah, tadi tugas hukum pidana tadi sudah saya jelaskan ya. Apa tugas hukum pidana? Ya, memberi rasa keadilan. Khususnya memberi rasa aman. Memberi rasa aman untuk siapa? Ya, memberi rasa aman untuk masyarakat. Semua masyarakat, khususnya yang memang tinggal di Indonesia gitu kan. Sesuai yurisdiksi dari negara kita gitu kan. Nah, selain itu tugas hukum pidana selanjutnya, selain rasa aman, ada apa lagi? Mungkin ada yang tahu di sini tugas hukum pidana dalam masyarakat selain rasa keadilan dan rasa aman. Tidak ada yang mau menjawab, mencoba menjawab. Baik, jadi saya bantu. Untuk tugas dari hukum pidana selain sistem peradilan pidana kita ini untuk membuat rasa adil, rasa aman, bagaimana hukum pidana ini bisa menjatuhkan sanksi gitu ya. Punishment atau sanksi yang tujuannya atau outputnya itu sebetulnya sanksi ini adalah adanya rasa jera dari pelaku gitu ya, agar pelaku ini tidak kembali melakukan tindak pidana tersebut, agar eh, pelaku itu akhirnya sadar gitu ya bahwa yang dia lakukan ini salah, bahwa ada aturan hukum di Indonesia ini gitu yang harus ditaati gitu kan. Karena mungkin untuk eh, pelaku, mungkin orang masyarakat awam gitu ya, dia tidak ada basic fakultas hukum misalkan, tidak ada basic ilmu hukum, tidak bekerja di bidang hukum sehingga dia tidak mengetahui gitu ya bahwa oh ternyata apa yang dia lakukan ini melanggar hukum gitu loh. Hal kecil saja mungkin seperti eh, pemakaian obat-obatan terlarang, seperti misalkan ganja gitu ya. Pemakaian ganja itu kan sebetulnya di negara-negara seperti Belanda itu diperbolehkan gitu ya, karena memang dilegalkan. Dan menurut penelitian di sana, secara medisnya, medikalnya, ternyata memang eh, ganja itu ada zat-zat yang bisa membuat apa ya, suatu pemulihan untuk psikis seseorang yang memiliki penyakit kronis, penyakit yang tidak bisa disembuhkan gitu ya istilahnya. Ya meskipun penyakit itu pasti ada obatnya gitu kan. Kita tidak boleh mendahului Tuhan gitu ya. Tapi ada beberapa penyakit kronis yang mungkin sudah diobati kemana-mana, kemudian tidak sembuh. Dan ada hasil penelitian ketika dia menghirup atau mengkonsumsi ganja tadi. Jadi ganja di sana tuh dianggap sebagai tanaman obat gitu ya. Ya, seperti kita misalkan minum sambiloto gitu ya. Daun sambiloto itu kan pahit rasanya. Dikeringkan, kemudian diseduh menjadi teh. Nah, itu ada manfaatnya gitu kan untuk penyakit-penyakit. Nah, begitu pula dianggapnya ganja seperti itu. Dan ada zat yang membuat rileks gitu ya. Sehingga ini menjadi apa ya, efek dopamin atau bagaimana ya. Sehingga membuat
malah rileks gitu. Tapi satu sisi harus takarannya atau apa ya, eh, jumlahnya itu, takaran jumlah yang dikonsumsi tidak boleh berlebihan gitu kan. Nah, kenapa di Indonesia ini tidak melegalkan? Karena apa? Karena pertama, memang di Indonesia ini sudah ada aturan gitu ya terkait dengan pemberantasan narkotika dan juga pemberantasan psikotropika. Sudah ada undang-undangnya, undang-undang narkotika sendiri, undang-undang psikotropika sendiri gitu kan. Ya, rekan-rekan perlu ketahui bedanya narkotika dan psikotropika gitu ya. Jadi kalau narkotika itu kan lebih kepada obat-obatan terlarang seperti ganja, kemudian sabu gitu ya. Nah, kalau psikotropika itu bentuknya seperti obat, tapi dia ada kandungan psikotropikanya. Nah, beberapa obat yang secara medis itu memang dipergunakan untuk eh, obat pasien-pasien, misalkan pasien dengan kasus mental health gitu ya, seperti bipolar yang sudah parah gitu kan, ada biasanya kandungan psikotropikanya, tapi sedikit gitu ya. Jadi pada dasarnya sebetulnya boleh dipergunakan asal dalam pengawasan dokter dan dalam jumlah yang sedikit. Nah, tapi kebanyakan orang Indonesia ini ternyata mempergunakan beberapa misalkan pil-pil yang apa ya istilahnya pil penenang gitu ya dalam tanda kutip. Nah, itu justru mereka pergunakan secara tidak wajar. Tidak wajarnya berlebihan. Sekali minum bisa 4-5 butir gitu. Nah, sehingga efeknya itu berlipat-lipat yang harusnya cuma tenang gitu ya, malah menjadi fly, kemudian berhalusinasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang negara kita sadari, aparat penegak hukum kita dan pembuat kebijakan kita gitu ya, aparatur pemerintahan kita itu sadari bahwa perlu adanya pendisiplinan inilah tadi ya terkait dengan penggunaan psikotropika dan narkotika gitu ya dalam jumlah wajar agar eh, mereka yang memang ingin mempergunakan untuk medis itu ya sesuai dengan takarannya gitu dan harus ada izin surat dari dokternya gitu kan. Tidak bisa asal. Nah, kalau asal ya takutnya tadi malah efeknya jangka panjang itu tidak baik untuk tubuh seperti itu. Nah, kemudian kalau pemakaian ganja tadi ya, kembali ke pemakaian ganja di negara lain itu legal, negara kita tidak legal, ya alasannya itu tadi karena di Indonesia sendiri gitu ya, kita itu eh, ada gitu kan di Aceh itu lahan ganja gitu ya. Sering mungkin rekan-rekan ketahui gitu ya info ada lahan ganja milik perorangan gitu di apa kebunnya kemudian istilahnya disita atau dimusnahkan gitu kan oleh aparat penegak hukum. Nah, sebetulnya memang tidak boleh gitu ya. Karena kita ada aturan hukumnya, sehingga memang aparat penegak hukum diperbolehkan untuk itu. Tapi ya kembali lagi sebetulnya ada sisi dilematisnya. Sebetulnya ini sudah digodok juga ya terkait dengan pelegalan ganja di Indonesia. Ini salah satunya saya dulu mendapatkan referensi gitu ya. Ada istilahnya pengajuan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan apa? Terkait dengan undang-undang pelegalan ganja. Jadi judicial review. Nah, judicial review-nya ini ya klausulnya memang menyatakan bahwa ada indikasi-indikasi penyakit gitu ya yang sudah kronis yang ternyata secara jurnal internasional dan di negara lain khususnya itu negara maju ternyata memang bisa diobati dengan ganja gitu. Nah, namun ini sepertinya belum menemukan titik terang, jadi masih bergulir persidangannya gitu ya. Jadi ini masih menjadi pro kontra juga. Kenapa pro kontra? Ya sebetulnya karena eh, tadi di hukum pidana kita sudah diatur, karena takutnya adalah
penyalahgunaannya itu loh yang sebetulnya yang ditakutkan gitu kan. Karena tujuan hukum ini kan untuk melindungi masyarakat, untuk memberikan rasa aman gitu kan. Takutnya nanti lah masyarakat malah secara apa? Secara besar-besaran memakai kemudian tidak ada izin dari dokternya gitu ya, bisa dipakai bebas, malah efek jangka panjangnya bisa membuat apa? Misalkan kematian mendadak atau overdosis gitu. Nah, ini yang ditakutkan dan juga tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan juga ideologi kita Pancasila, di mana memang kan kita sudah pahami gitu ya. UUD 45 itu juga sudah mengatur gitu kan terkait dengan sebetulnya hak asasi manusia, tapi memang ada beberapa hak yang dibatasi gitu ya. Ya, hak-hak yang memang dirasa jika diberlakukan dan manusia ini tidak bisa mengontrol gitu ya, akan membuat dampak yang negatif di kemudian hari. Seperti itu. Nah, jadi memang hukum itu untuk apa? Melindungi masyarakat, untuk memberikan punishment juga agar jera tadi, agar tidak melakukan pelanggaran norma-norma yang ada. Jadi hukum itu juga bukan sekedar bagaimana hukum pidana itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan kita, tapi lebih ke implementasinya, penerapannya. Ada dasolen gitu ya kalau rekan-rekan sudah pernah pelajari bagaimana hukum yang tumbuh di masyarakat, aturan hukum yang ada, dan bagaimana penerapannya. Nah, ketika nanti rekan-rekan mengerjakan skripsi itu kan pasti dilihat dasain dan dasolennya gitu kan. Aturannya seperti apa, permasalahan yang ada di Indonesia itu seperti apa gitu. Nah, kemudian bagaimana penerapan hukumnya khususnya oleh hakim gitu ya. Jika ini kasus-kasus pidana, berarti kan nanti dilihat bagaimana penerapan hakimnya. Nah, kalau sekarang kan sudah ada restoratif justice, berarti kan bisa dilihat apakah penerapannya itu bisa optimal dilakukan dengan restoratif justice gitu ya, atau penerapannya itu oleh hakim ini sudah sesuai putusannya gitu, atau ada beberapa putusan hakim yang saudara rasa itu loh ternyata implementasinya kok belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada gitu kan. Kembali lagi dilihat juga dari aturan hukum khususnya. Misalkan kasus-kasus tindak pidana anak dalam peradilan pidana anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Anak itu kan sudah mengatur gitu ya terkait dengan penerapan kasus-kasus yang pelakunya anak. Pelaku anak jika memang masih di bawah 18 tahun, kemudian dia belum mencapai umur 14 tahun, maka tidak bisa dipidana di lembaga pemasyarakatan gitu kan. Hanya bisa apa? Dilakukan tindakan. Nah, seperti itu kan bisa rekan-rekan nanti perdalam gitu ya, misalkan mau membuat skripsi gitu, cari putusan yang sekiranya, oh ternyata putusannya ini tidak sesuai loh penerapannya, anak ini masih usia 14, di bawah 14 tahun kok masih 13 tahun lebih 2 bulan misalkan. Tapi kok penerapannya dia di lembaga pemasyarakatan. Harusnya kan dia dilakukan tindakan. Jadi anak yang usianya itu sudah mencapai 12 tahun dan di bawah 14 tahun itu kan istilahnya baru bisa dilakukan yang namanya tindakan gitu kan. Bisa apa? Kerja sosial tadi. Kemudian anak ini bisa dilakukan diberikan apa ya? Wajib lapor saja gitu ya. Kemudian dikembalikan kepada orang tua dengan harapan orang tuanya nanti yang akan apa? Merehabilitasi si anak tadi gitu ya. Dengan apa? Ya dengan anak ini diberikan pengetahuan bahwa yang kemarin mereka lakukan itu salah, ataupun anak ini bisa mungkin dibawa ke psikolog gitu kan. Kenapa kok anak ini melakukan hal-hal negatif seperti itu? Yang itu adalah mungkin eh, kenakalan anak yang tidak wajar seperti itu. Nah, nanti bisa itu rekan-rekan nanti lebih perdalam lagi gitu ya ketika membuat jurnal ataupun membuat skripsi dalam hukum pidana. Nah, kemudian di sini kitab undang-undang acara pidana kita, kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHP yang kemarin tahun 2025 itu sudah diperbaharui gitu ya. Jadi diberlakukannya 2026 dan seperti tahu bulat gitu ya kesannya karena apa kalau KUHP itu kan kita sudah sering dengar gitu ya bahwa sudah dirumuskan dari 2004 atau 2005 eh, sampai akhirnya ketika diputus
akhirnya disahkan tahun 2023 pada saat itu ada tahapan proses-prosesnya gitu kan. Ada yang diperbarui. Nah, kalau KUHP ini kan istilahnya agak anyep gitu ya. Kabarnya kan eh, tidak pada tahu gitu kan. Tiba-tiba sebetulnya sudah dirumuskan juga kok KUHP ini dari tahun 2010 kalau tidak salah gitu ya. Tapi memang karena merasa substansi yang materialnya aja belum fix, UHAP-nya nanti aja gitu kan. Nah, tiba-tiba ketika sudah harus diberlakukan tahun 2026 ya untuk KUHP itu yang baru, meskipun disahkan 2023 karena memang pemberlakuannya 3 tahun setelah disahkan. Nah, tiba-tiba langsung dirumuskan gitu. Nah, itu kan kemarin juga sempat ramai gitu kan karena perumusannya kok tidak mengundang dari masyarakat juga gitu kan. Kesannya ini kok apa ya, berat atau tumpul ke orang-orang yang berduit dan pejabat gitu kan, atau aparat gitu. Nah, kemudian akhirnya berhasillah disahkan gitu kan. Sebetulnya pun yang ada di KUHP ini juga mengadopsi dari undang-undang khusus yang ada. KUHP itu kan lebih ke hukum acaranya ya. Nah, undang-undang khusus yang ada contohnya adalah undang-undang khusus terkait dengan KPK, pemberantasan korupsi. Di mana di situ kan sudah diatur bahwa jaksa bisa sebagai apa, penyidik gitu kan. Padahal kita tahu dalam kasus-kasus umum pidana, jaksa itu kan melakukan apa, pra penuntutan gitu kan, tidak sebelumnya itu tidak sejauh itu sampai ke penyelidikan itu bisa gitu kan. Tapi sekarang ada jaksa yang di dalam kasus tertentu itu bisa menjadi penyelidik dan penyidik, yaitu untuk kasus korupsi. Makanya kita tidak heran jika eh, terkadang jaksa itu bisa menangkap tangan gitu kan, orang yang apa sedang istilahnya menyuap seseorang gitu. Nah, kemudian dia bisa melakukan penyidikan gitu kan untuk kasus-kasus korupsi ini. Bahkan ada yang namanya penyidik KPK juga di dalam undang-undang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, KPK itu kan juga sebelumnya tidak ada gitu kan. Itu kan adalah lembaga independen yang dibentuk gitu ya sebagai upaya bagaimana ada yang mengawasi nih aparat penegak hukum yang biasanya apa ya istilahnya menyelesaikan permasalahan gitu kan. Karena apa, ada suatu fenomena di mana aparat penegak hukum ini tidak begitu dipercaya oleh publik gitu kan untuk kasus-kasus korupsi sehingga adanya KPK ini sebagai lembaga independen yang turut serta mengawasi bagaimana penyelesaian perkara tersebut. Bahkan KPK itu diberikan wewenang untuk apa? Untuk menangkap tangan, kemudian untuk melakukan penyidikan-penyelidikan tadi sejauh itu gitu kan. Sampai kepada dia barang bukti pun penyitaan barang bukti itu dia juga memiliki wewenang itu. Nah, ketika KUHP kita yang lama buatan Belanda ini belum mengakomodir, gitu ya, kita menggunakan undang-undang khusus, yaitu apa? Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di situ sudah diatur. Kemudian KUHP baru muncul. Nah, KUHP baru ini kan sebetulnya juga tidak murni baru gitu ya, benar-benar baru gitu tidak gitu. Karena apa? Karena ya sebetulnya KUHP kita yang baru ini ya dia mengadopsi dari pertama dari undang-undang khusus yang sudah ada. Dimasukkan aja dicomot-comot. Orang itu sudah berlaku kemarin gitu kan. Berarti kan tinggal meneruskan gitu kan. Tinggal memperkuat di eh, KUHP-nya saja, KUHP-nya saja gitu kan. Tertinggi peraturan tertinggi di hukum pidana saja gitu kan. Nah, kemudian eh, ada dari perbandingan hukum negara lain, negara-negara yang maju, terutama Belanda. Yang Belanda ini kan meskipun kita dulu pakai KUHP Belanda, tapi tahu sendiri KUHP Belanda itu ternyata kok yo tidak apa ya, tidak sejalan dengan legal culture yang ada di Indonesia ini gitu kan. Nah, kemudian ya udah ini KUHP
diperbaharui lah dari situ tadi. Jadi memang tugasnya KUHAP ya untuk apa? Menciptakan pengawasan, pertanggungjawaban gitu ya. Untuk apa ya? Untuk menunjang terciptanya sistem peradilan pidana terpadu. Nah, maka di dalam KUHAP kita yang baru ada itu penyidik tambahan kan, penyidik KPK dimasukkan. Kemudian ada pemaafan hakim dimasukkan untuk kasus-kasus yang memang tindak pidana ringan. Ini sebenarnya sudah pernah diterapkan sebelum adanya KUHP baru kita gitu ya. Karena ini masuk kepada paradigma hukum progresif, pergeseran hukum retributif ke restoratif seperti itu. Nah, kemudian kita juga perlu pahami gitu ya. Ini masih terlihat tidak untuk ini saya, PPT saya? Masih ya? Oh ya, oke, oke, oke. Siap-siap. Sebentar, ini kok agak hilang PPT-nya. Bentar ya, saya tahan dulu tampilannya. Nah, jadi begini. PPT saya masih terlihat, teman-teman? Oh, adanya MS Team-nya, Bu. Oh, MS Team-nya. Bentar, bentar. Saya berbagi lagi dulu. Nah, tidak terbuka ya ini ya? PPT saya terbuka tidak ya? Tidak ada, Ibu. Tidak ya, oke. Sebentar dulu ini bermasalah. Oke. Nah, sudah ya? Sudah kebuka ya? Sudah, Bu. Sudah. Oh, oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi memang di sini ya, KUHAP ini, kalau rekan-rekan pahami gitu ya, berisikan apa? Terkait dengan sistem peradilan pidana kita. Terkait dengan bagaimana menunjang goals atau terciptanya tujuan dari sistem peradilan pidana kita yang dinamakan Integrated Criminal Justice System gitu ya. Jadi ada pengawasan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subsistem atau antar komponen subsistem dalam sistem peradilan pidana. Nah, rekan-rekan tahu tidak komponen subsistem peradilan pidana itu siapa saja yang saya sudah sempat singgung tadi? Ada yang mau mencoba menjawab? Bagaimana? Tidak tahu? Ya sudah, saya bantu jawab. Jadi, subsistemnya ini adalah siapa? Yang pertama itu adalah pengacara atau advokat atau siapa? Penasihat hukum. Jadi, ketika seseorang itu sedang mengalami suatu tindak pidana gitu ya, kemudian dia ini eh, apa ya, tindak pidananya itu adalah tindak pidana yang memang memiliki eh, ancaman hukuman gitu kan, dan sesuai ada pasal-pasalnya gitu yang didakwakan misalkan. Nah, sebelum itu kan ketika dia dilaporkan gitu ya misalkan. Baik ini sisi korban maupun pelaku ya. Kalau pelaku dilaporkan, kemudian dia dipanggil gitu kan. Nah, ketika pemanggilan di kepolisian saat penyelidikan untuk mengetahui apakah betul ada suatu indikasi tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan gitu kan. Apakah itu termasuk tindak pidana atau jangan-jangan itu termasuk wan prestasi? Kalau wan prestasi kan masuknya perdata, berarti salah kamar gitu kan. Nah, penyelidikan gunanya itu dilihat di TKP gitu. Ada tidak barang bukti yang mengindikasikan tindak pidana tersebut? Atau jangan-jangan itu hanya eh, omon-omon dari korban misalkan. Kita kan tidak tahu mungkin laporan palsu gitu kan, bisa jadi. Nah, sehingga
butuh pendampingan dari advokat atau penasihat hukum tadi, itu diperbolehkan. Ada hak-haknya di dalam KUHP. Untuk siapa? Untuk korban maupun pelaku yang sedang mengalami pemeriksaan maupun juga mengalami insiden tindak pidana gitu ya, sedang melaporkan atau dilaporkan sampai nanti ketika di persidangan dia berhak kok gitu. Berhak meminta untuk didampingi oleh pengacara. Nah, ketika ada aparat penegak hukum lainnya, misalkan kan tadi yang pertama aparat penegak hukumnya adalah pengacara ya. Yang kedua itu siapa? Kepolisian. Kepolisian di dalam hukum pidana itu sebetulnya memang garda terdepan. Karena apa? Adanya pelaporan, kemudian adanya suatu tindak pidana itu kan harus melalui kepolisian dulu gitu kan. Nah, di sini kepolisian di Indonesia ya terutama gitu ya. Nah, ini kan mempunyai tupoksi untuk melakukan, mempunyai hak gitu ya, dan kewajibannya untuk melakukan penyelidikan. Ketika dia menanyai, dia berhak untuk apa? Memanggil terduga pelaku. Dia berhak melakukan apa? Penggeledahan. Jika pelaku itu kabur, jika pelaku itu tidak mengindahkan surat pemanggilan, bisa diberikan wewenang gitu ya dalam KUHP untuk apa? Melakukan penggeledahan rumahnya gitu kan, pemanggilan. Bahkan eh, ketika 3 kali sudah mangkir dari persidangan, berhak untuk memanggil secara paksa, menjemput secara paksa. Nah, ini kan sebetulnya memang apa ya, suatu indikasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang memang itu adalah untuk melindungi hak asasi korban dan pelaku gitu kan. Jadi ini antara komponen subsistem itu saling berintegrasi, tidak boleh menolak ketika polisi tidak boleh menolak ketika terduga pelaku ini minta untuk didampingi gitu ya, tidak boleh. Begitupun juga jaksa. Jaksa ini juga sebagai subsistem. Ketika sudah penyidikan, dilimpahkan berkasnya, jaksa akan melakukan prapenuntutan gitu kan, sebelum akhirnya dilimpahkan ke persidangan atau ke peradilan. Nah, nanti ketika jaksa sudah merasa lengkap berkasnya semua dan dia sudah yakin untuk membuat dakwaan, oh bahwa betul dari TKP yang saya lihat, barang bukti, semua memang runtut gitu ya. Ada indikasi sesuai dengan alat bukti yang ada, minimal 2 alat bukti dan keterangan saksi ternyata dia memang terduga pelaku. Nah, sudah, kemudian dilimpahkanlah ke peradilan. Nah, di peradilan ini kan belum tentu disidangkan. Nanti lihat dulu apakah bisa dimediasi atau tidak, gitu kan. Nah, ketika itu, ya jaksa juga tidak boleh istilahnya melarang untuk terdakwa itu didampingi, gitu ya. Saat persidangan pun demikian. Kalau rekan-rekan lihat, apalagi nanti rekan-rekan kemarin sudah ini ya, peradilan semu kan ya. Jadi sudah tahu gitu kan. Oh, ternyata ada penasehat hukum dan juga apa ya istilahnya kata lainnya advokat gitu ya yang mendampingi ketika di mana ketika di persidangan gitu kan dan sifatnya itu adalah tidak aktif ya sebetulnya pasif gitu ya karena yang menjawab tetap harus si pelakunya gitu kan dia hanya paling membantu untuk apa menanyai pihak lawannya seperti itu. Tapi ini ada pergeseran jika rekan-rekan ketahui gitu ya. Jadi ada di dalam Undang-Undang Advokat dan di KUHP itu sudah ada aturan barunya gitu ya bahwa memang sekarang di restoratif ini advokat itu bisa bertindak secara aktif. Nah, maksudnya secara aktif bagaimana? Maksudnya secara aktif ini adalah eh, di mana advokat ini bisa gitu ya, bisa untuk apa? Untuk ikut gitu, membantu menjawab. Nah, tapi saya tidak tahu ya dalam implementasinya bagaimana. Yang jelas, memang advokat ini sudah apa ya, memiliki suatu hak yang baru gitu ya di dalam KUHP kita yang baru ini gitu ya, yang mana memang kita istilahnya menganggap ya advokat itu juga sebagai pelindung kok gitu ya. Jadi advokat ini dianggap dia itu sebagai orang yang memang bisa gitu ya untuk
memulihkan keadaan, dalam hal di sini sebetulnya advokat itu kan apa ya? Dia ya advokat itu sebetulnya tidak boleh membela yang salah gitu kan, tidak boleh. Ketika dia mendampingi kliennya yang mana kliennya ini adalah pelaku gitu ya, tidak semata-mata advokat itu mengindahkan atau apa ya, mengiyakan jika pelakunya ini salah maka dilindungi gitu kan juga tidak. Tapi bagaimana dia memberikan pemulihan hak-hak terpidana atau pemulihan hak-hak terdakwa tadi. Jadi perlu dipahami kan ada orang yang bilang gitu ya kalau advokat itu eh, istilahnya mohon maaf eh, istilahnya kalau depan kena belakang kena gitu ya. Apalagi yang memang kliennya ini adalah pihak yang yang disalahkan atau pihak yang didakwakan gitu kan. Nah, padahal tidak demikian. Advokat itu sebetulnya ya lebih kepada bagaimana ketika proses persidangan itu hak-hak dari pelaku, hak dari terduga pelaku ini dia apa ya? Diindahkan oleh aparat penegak hukum. Karena kan seringkali kita ketahui gitu ya, jika dalam pemeriksaan aparat penegak hukum ini khususnya mungkin di kepolisian gitu ya, ketika dia menangkap apa ya seorang terduga pelaku itu kan pasti ada sedikit banyak intimidasi. Intimidasinya karena apa? Karena bagi dia ketika kita tidak keras gitu ya, maka pelaku ini akan mengelak terus gitu. Bahkan kadang ada apa disetrum seperti itu, kakinya dijepit kursi. Nah, itu kan hal-hal yang tidak sesuai hak asasi. Nah, maka advokat di sini ya perannya sebetulnya salah satunya itu gitu ya. Harus sesuai dengan apa undang-undang yang ada. Bagaimana penyelesaiannya itu ya harus sesuai track recordnya itu tadi gitu kan. Tidak boleh kemudian dia ini istilahnya lah apa namanya merasa kan tadi ini di apa namanya diadili apa maksudnya di tempat berita acara pemeriksaan itu ketika dipanggil gitu ya dalam pemanggilan sudah tidak kooperatif dulu. Kemudian ketika ditanyai ngeles terus gitu kan. Nah, maka perlu adanya intimidasi ya biar dia itu mau nggak mau takut dan ngaku. Nah, tidak seperti itu. Maka sebetulnya ya di sini peran advokat itu penting gitu ya untuk agar hak-hak terdakwa ini sesuai dengan apa marwah hukum pidana kita yang baru gitu ya itu eh, tetap berdiri kokoh gitu kan. Nah, kemudian eh antar komponen subsistem tadi yang saya belum jelaskan adalah komponen subsistem peradilan. Peradilan sini siapa? Hakim. Nah, hakim sebagai ketua di pengadilan gitu ya. Ketika jalannya persidangan, hakim yang apa mengatur jalannya persidangan. Sehingga di dalam undang-undang KUHP pun juga sudah ada apa itu alat bukti yang sah yang bisa dimunculkan gitu ya ketika persidangan. Kemudian eh, bagaimana hakim itu harus bertindak? Bolehkah hakim itu memutus dengan hati nuraninya? Nah, ternyata boleh gitu karena hati nurani hakim ini maksudnya adalah hakim memutus dengan apa yang dia lihat senyatanya. Bukan katanya gitu ya, tapi senyatanya yang dihadirkan di persidangan, yang bagaimana korban ini menjelaskan runtutan peristiwanya, barang buktinya seperti apa, alat buktinya seperti apa. Nah, itu kan dijelaskan ketika di persidangan. Maka hakim bisa melihat meruntutkan dari BAP. Kan terlihat ya, hakim itu kan eh, dari hati nuraninya itu pasti akan tahu, oh ini berbohong, ini tidak. Karena apa? Ketika di persidangan, hakim itu kan akan membuka BAP, berita acara pemeriksaan yang sudah dibuat gitu kan oleh eh, penyidik atau penyelidik tadi kepolisian, kemudian sudah juga dilengkapi oleh penuntut umum atau kejaksaan ketika pra penuntutan. Nah, maka hakim itu akan melihat, menyocokkan, oh betul itu alat buktinya yang ada di sini juga. Oh, ternyata keterangan dari BAP-nya awal itu seperti ini loh kok.
di pengadilan berubah lagi. Nah, ini kan bisa dipertanyakan, bisa diperdalam lagi oleh hakim gitu kan, ketika memang sedang menanyai di sidang atau di pengadilan itu gitu kan, sehingga akan didapat jawaban yang senyatanya seperti itu. Nah, kemudian di sini dalam subsistem pengadilan tadi ada hakim, ada lagi subsistem yang mengeksekusi selain jaksa eksekutor gitu ya. Siapa yang mengeksekusi? Yaitu lembaga pemasyarakatan untuk kasus-kasus yang memang eh, pidana yang dipidana penjara gitu ya atau kurungan. Jadi ada lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan ini memang tujuannya adalah mengeksekusi kasus-kasus yang memang didakwakan atau dipidanakan dengan putusan penjara gitu ya. Nah, untuk alat buktinya ataupun eksekusi kasus-kasus yang misalkan eksekusi tadi putusannya itu adalah rehabilitasi ataupun kerja sosial sesuai dengan restoratif justice yang sekarang ini ya sedang berkembang. Nah, itu eksekutornya adalah jaksa eksekutor, termasuk alat bukti, barang bukti maksud saya. Barang bukti yang ada yang disita di pengadilan ataupun disita ketika proses gitu ya di persidangan. Nah, itu barang buktinya adalah nanti ada dua opsi, dikembalikan atau dilelang. Yang ngelelang nanti ya jaksa itu sebagai memang tupoksinya di KUHP itu ada. Kemudian bisa juga dimusnahkan seperti minuman keras itu akan dimusnahkan. Terus kemudian narkotika itu pasti akan dimusnahkan seperti itu. Jadi ini memang ada beberapa yang namanya apa ya? eh, Subsistem di dalam tindak pidana. Nah, kemudian di Indonesia ini kan tadi ini sudah saya jelaskan ya, subsistemnya ada 5 gitu kan. Yang mana kelimanya ini ya harus memiliki apa ya, kesinambungan. Bagaimana dia harus menjamin rasa aman, adil, kemudian kepastian, kemanfaatan hukum. Jadi kemanfaatan hukum ini ya bagaimana hukum yang diciptakan dari KUHP dan aturan undang-undang pidana lainnya itu memberikan manfaat untuk korban gitu kan. Jadi harus didakwakan dengan putusan yang seadil-adilnya untuk korbannya. Kemudian kepastian hukum ini terkait dengan bagaimana alur persidangannya itu tidak bertele-tele misalkan. Kemudian biayanya itu ringan. Kemudian tidak apa ya, istilahnya tidak ada indikasi bahwa pilih tebang pilih gitu. Nah, ini gunanya adalah tadi adil, manfaat, dan kepastian hukum. Nah, kemudian ini KUHP baru kita, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Nah, ini rekan-rekan bisa pahami gitu ya, bahwa di dalam KUHP baru kita ada paradigma perubahan dari yang KUHP lama, di mana lebih didominasi due process. Maksudnya adalah fokus pada pelindungan hak asasi manusia yang seadil-adilnya. Ya, itu kembali lagi karena kita sudah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Mau tidak mau ya, apapun undang-undang yang kita buat itu pasti harus apa ya, berpatokan pada UUD 45, Pancasila dan eh, undang-undang hak asasi manusia kita. Yang itu juga diatur kan dalam UUD 45 kita. Nah, kemudian terkait restoratif justice, ini diatur dan diformalisasi dijadikan dasar penghentian perkara gitu ya, baik itu penyidikan atau penuntutan. Jadi untuk pidana ringan yang tadi saya sudah singgung gitu ya, pidana ringan tertentu yang melibatkan korban dan pelaku, yang di sini pidana ringan korban dan pelaku untuk pelakunya yang kategorinya anak, itu berarti tindak pidana ringan kurang dari 7 tahun. Nah, kalau untuk orang dewasa, tindak pidana ringan adalah yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Nah, ini indikatornya berbeda antara yang dilakukan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Ini juga kaitannya dengan HAM, dengan hak asasi anak gitu kan. Karena kan anak dianggap pemikirannya belum sesuai dengan orang dewasa. Bisa jadi dia melakukan sesuatu itu karena ikut-ikutan orang lain gitu ya, bukan karena mens rea dan actus reusnya dia gitu, memang pengen gitu kan.
Jadi ini dianggap memang ada kelonggaran untuk anak. Nah, ketika restoratif justice itu di tingkat penyelidikan misalkan di kepolisian, kemudian diputus penyidikan. Nah, maka ketika penyelidikan ini sudah di stop kemudian gitu ya berhasil dimediasi, maka akan ada yang namanya surat pemberhentian penyidikan gitu ya. Jadi nanti nggak bisa dilakukan penyidikan karena sudah ada nota kesepahaman. Begitu pula ketika di kejaksaan, di tingkat kejaksaan, eh, pra penuntutan misalkan tiba-tiba ada yang mau mediasi gitu antara kedua belah pihak ini. Perlu diingat, restoratif justice bisa berjalan ketika kedua belah pihak itu menyepakati. Kalau hanya satu pihak yang menyepakati, maka tidak bisa berjalan gitu ya. Karena kembali lagi, ultimum remedium. Namanya adalah ultimum remedium di mana em, pemenjaraan sebagai alternatif pidana terakhir gitu ya, pidana penjara sebagai alternatif terakhir. Nah, maka dianggap kedua belah pihak ini harus saling setuju sehingga ada win-win solution ganti kerugian. Dan kedua belah pihak hak-haknya itu bisa terpenuhi. Goalsnya itu sebetulnya dari restoratif justice. Maka nanti ketika di penuntutan pun dilakukan restoratif justice, ada jaksa restoratifnya, kemudian istilahnya sudah ada nota kesepahaman, berarti ada penghentian penuntutan. Nah, kemudian selain itu di Kuhap Baru kita ada alat bukti elektronik yang ini menjadi alat bukti yang baru gitu ya. Meskipun sebetulnya ketika saudara ketahui gitu ya di beberapa eh, kasus-kasus sebelum adanya Kuhap Baru ini sudah ada apa yang namanya alat bukti elektronik kalau saudara tahu. Yaitu apa coba? Yaitu adalah alat bukti elektronik CCTV. CCTV kan selama ini dipergunakan untuk kasus-kasus gitu ya. Kasus-kasus pembunuhan, tabrak lari itu kan. Pasti yang pertama kali dilihat CCTV. Pencurian juga demikian. Nah, di sini sekarang diperkuat di Kuhap Baru itu. Ada alat bukti elektronik. Selain dari CCTV ada rekaman video, misalkan rekaman suara. Kemudian ada lagi yaitu eh, alat bukti elektronik lainnya, misalkan di WhatsApp gitu ya. Nah, itu termasuk alat bukti elektronik. Jadi ini diakui secara tegas, data elektronik, rekaman, dan sebagainya itu sebagai alat bukti yang sah di dalam pidana kita. Seperti itu. Nah, ini dampak pergeseran keadilan retributif dan restoratif yang sudah saya seringkali terangkan juga gitu ya. Yang jelas memang retributif itu korban sifatnya pasif. Kenapa bisa dibilang pasif? Ya karena kalau tidak ditanya oleh hakim ketika di sidang, dia tidak boleh berbicara gitu kan. Nah, beda dengan restoratif. Kalau restoratif, tadi dia berhak mengutarakan gitu. Justru itu yang dimau. Mengutarakan apa yang dia rasa hilang, apa hak-haknya gitu. Misalkan kasus perampokan selain materinya misalkan atau mungkin cacat fisiknya dia, kemudian dia menginginkan ada ganti kerugian material, kemudian ada pengobatan secara gratis gitu kan. Nah, ini kan termasuk di dalamnya adalah sifat dari restoratif tadi, sifat aktif dari restoratif gitu kan. Nah, kemudian tujuan sistem peradilan pidana yang tadi sudah saya jelaskan juga ya, keadilan, mencegah juga ini masyarakat menjadi korban gitu ya. Ya agar sebisa mungkin masyarakat itu dalam sistem peradilan pidana tidak menjadi korban kejahatan. Selain yang namanya adil, kemanfaatan, kepastian tadi. Kemudian menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi. Nah, kemudian mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi menjadi residivis atau mengulangi. Nah, di sini yang digarisbawahi ya, bagaimana sistem peradilan pidana bisa mencegah masyarakat itu menjadi korban kejahatan gitu kan. Karena apa? Perlu kita ketahui, sistem peradilan pidana itu subsistemnya tidak hanya bekerja ketika sudah terjadinya suatu tindak pidana. Nah, kalau rekan-rekan pahami kan tidak hanya dari
apa istilahnya, ketika ada pelaporan kemudian dia bekerja, ya tidak demikian gitu kan. Sebelumnya itu subsistem tadi sudah memiliki kewajiban untuk apa? Secara preventifnya, pencegahannya. Dengan cara apa? Salah satunya sosialisasi ke siapa? Masyarakat, khususnya masyarakat awam. Misalkan ada daerah-daerah yang tinggi tingkat kejahatannya, ya udah mereka ke sana, misalkan dari kejaksaan ke sana atau kepolisian melakukan sosialisasi dan penegakan hukum di sana. Selain itu apa? Melakukan yang namanya selain sosialisasi adalah bagaimana mereka itu apa ya, memberikan pandangan gitu ya di sosial media. Jadi mereka merekam gitu, misalkan mereka sedang mengatasi kasus apa, tapi kan tidak boleh di-share ya apa namanya biasanya nama pelakunya, kemudian wajah pelakunya itu biasanya memang disamarkan karena itu ada dalam KUHP. Nah, sehingga biasanya kan hanya di video terus di-blur gitu kan. Nah, ini kan bisa menjadi apa pelajaran untuk masyarakat agar tidak melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi ini kan diberitahukan bahayanya seperti ini, undang-undangnya yang dilanggar seperti ini, sehingga nanti ada kesadaran hukum masyarakat. Nah, kemudian mekanisme sistem peradilan pidana ini seharusnya teman-teman juga tadi sudah paham dari apa yang saya lontarkan gitu ya, bahwa peradilan pidana itu ternyata banyak sekali apa ya subsistem yang saling satu sama lain itu saling melengkapi gitu kan. Jadi setelah polisi melakukan proses, baik itu penangkapan, penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya diteruskan lembaga kejaksaan, kemudian pengadilan, lalu dijatuhi putusan dan terakhir di pemasyarakatan. Tidak lupa tadi advokat sebagai pendampingnya gitu kan. Nah, ini bagannya apa struktur sistem peradilan pidana kita gitu ya. Dari inputnya ada kasus masuk, kemudian polisi itu memproses penyelidikannya dan penyidikannya diketahui, oh betul ada suatu tindak pidana, oh ternyata betul suatu tindak pidana ini dilakukan oleh terduga pelaku gitu ya. Nah, kemudian sampai kepada di mana polisi ini nanti melimpahkan di kejaksaan gitu kan. Dilimpahkan kejaksaan, kemudian selain dilimpahkan kejaksaan adalah polisi ini nanti dia eh, sudah selesai berkas-berkasnya, kemudian istilahnya pelakunya itu dia Pak diserahkan menjadi tahanan kejaksaan gitu ya. Jadi kan perlu rekan-rekan pahami juga mungkin yang kemarin magang di Kejaksaan Negeri gitu ya, mungkin sudah paham ya bahwa ternyata itu ada apa ya tahanan yang mana tahanannya itu ternyata tidak selalu tahanan lapas gitu kan. Ada tahanan yang di rutan ketika masih di kepolisian gitu kan ketika masih dilakukan penyidikan. Nah, kemudian ada di situ tahanan kejaksaan ketika penyidikannya ini sudah selesai gitu ya. Kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk pra penuntutan. Nah, tahanannya ini sebetulnya harusnya apa ya, ditahan di kejaksaan, kantor kejaksaan. Tapi biasanya kantor kejaksaan itu karena minim tempat gitu ya, sehingga tidak ada untuk apa istilahnya kayak jeruji besinya gitu, sehingga kemudian dititipkan biasanya di rutan seperti itu. Jadi ketika pelaksanaan sidang nanti menjemput dulu biasanya jaksa itu ada supir kejaksaan itu menjemput dulu gitu ya, di mana di rutan tadi, kemudian dibawa ke persidangan, nanti dikembalikan lagi. Dan rompinya itu kan, kalau rekan-rekan lihat, rompi yang dipakai itu adalah rompi tahanan kejaksaan gitu tulisannya. Itu nah, karena memang itu kewenangannya dari kejaksaan pada saat itu gitu ya. Karena yang menjadi penuntut umum, yang istilahnya di pihak korban, itu jaksa ketika di persidangan, seperti itu.
Nah, sampai akhirnya nanti putusan dan kemudian di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berarti harus memindahkan ya dari rutan ke lembaga pemasyarakatan. Bisa itu lembaga pemasyarakatan anak ya untuk kategori anak tadi yang sudah berusia 14 tahun tapi belum 18 atau orang dewasa di lembaga pemasyarakatan dewasa gitu kan. Nah, ini perlu perlindungan korban kejahatan. Karena apa? Konsep negara kita sebagai negara hukum gitu kan, adanya jaminan terhadap HAM, kemudian kasus-kasus dalam peradilan yang seringkali itu menempatkan korban sebagai orang yang terabaikan dan dianggapnya menjadi korban lanjutan lagi gitu ya dari sistem peradilan pidana kita. Kemudian juga karena terungkapnya kasus-kasus pidana yang itu tidak lepas dari peranan korban di dalam apa? Di dalam memberikan keterangan. Nah, kemudian ada perlindungan terhadap korban. Di sini salah satunya terkait dengan apa? Perlindungan hak asasi manusia untuk kepentingan hukum yang tadi saya sudah jabarkan. Kemudian ada lagi bagaimana perlindungan korban ini agar korban tindak pidana itu goals-nya, output tujuannya adalah memperoleh jaminan santunan, kemudian ganti kerugian gitu ya. Yang ini identik dengan istilah restitusi ataupun kompensasi dan tambahnya adalah rehabilitasi. Nah, jadi kompensasi itu kan dibayarkan negara gitu kan. Seperti yang mungkin sudah saya jelaskan juga ya sebelumnya. Kompensasi ini maksudnya adalah ketika pelaku itu tidak mampu membayar karena dia memang warga miskin dengan didasari dari surat eh, ke- dari pejabat setempat gitu ya seperti RT RW ataupun lurah, negara berkewajiban untuk membantu untuk memberikan kompensasi kepada korbannya. Dengan harapan nanti eh, pelaku ini bisa membayarkan secara apa sih istilahnya dicicil gitu ya ke negara gitu ganti kerugiannya. Kemudian restitusi ini dibayarkan langsung oleh pelaku. Nah, rehabilitasi apa? Rehabilitasi adalah tadi seperti kasus-kasus eh, korban penyalahgunaan narkotika. Kenapa bisa disebut korban? Karena kita ketahui jika bukan pengedar, pemakai itu bisa dikatakan sebagai korban dan itu termasuk tindak pidana ringan, sehingga dia wajib untuk direhabilitasi. Sehingga yang pelakunya nanti siapa? Pelakunya adalah bandarnya, tempat dia memesan. Seperti itu. Nah, butuh adanya rehabilitasi gitu kan. Apalagi KUHP kita yang baru ini. eh, Memang kasus narkotika untuk penyalahguna itu memang diutamakan untuk direhab terlebih dahulu gitu. Kemudian ada lagi ini rehabilitasi misalkan korbannya sakit gitu ya. Masih mengalami cedera misalkan. Nah, maka harus direhab medik seperti itu. Nah, itu nanti juga harus dibiayai dari pelaku. Kemudian di sini perlindungan hukum dari segi macamnya itu bisa dibedakan pasif dan aktif gitu ya. Yang pasif ini kan perlindungan hukum yang berupa tindakan-tindakan selain proses peradilan yang itu memberikan pengakuan, jaminan gitu kan. Baik itu bentuknya adalah pengaturan atau kebijaksanaan terkait dengan hak-hak pelaku maupun korban gitu. Nah, ini termasuk pasif. Kalau aktif ini berupa tindakan yang kaitannya dengan upaya pemenuhan hak-haknya gitu ya. Jadi perlindungan pasif ini maksudnya adalah aturannya, aturan hukumnya. Aturan hukum yang ada, jaminannya, ancaman hukumannya apa. Nah, kalau aktifnya adalah apa? Tindakan pemenuhan hak di dalam formilnya atau hukum acaranya. Nah, aktif pun dibagi dua, preventif maupun represif. Preventif ini kan diberikan oleh pelaku, harus diterima oleh korban berkaitan dengan penerapan aturan hukum ataupun kebijaksanaan pemerintah. Kalau represif itu berupa tuntutan kepada pemerintah atau aparat penegak hukum terhadap siapa? Ya terhadap pengaturan maupun kebijaksanaan yang telah diterapkan kepada korban yang itu jelas dipandang merugikan seperti itu. Nah, ini hak-hak korban ya dari Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power. Jadi ada hak untuk memperoleh informasi gitu ya. Ketika korban ini melaporkan tindak pidana ya dia
tidak boleh ditolak gitu kan. Kemudian harus ada informasi-informasi apakah sudah di tahap penyidikan, penyelidikan, ataupun sudah akan dipersidangkan, gitu harus diinformasikan. Kemudian didengar dan dipertimbangkan kepentingannya setiap tahapan proses. Kemudian memperoleh bantuan yang cukup, bantuan hukum, terutama untuk korban yang tidak mampu gitu ya. Maka bisa ada lembaga bantuan hukum atau LBH gitu yang secara cuma-cuma pro bono bisa mendampingi. Kemudian hak memperoleh perlindungan terhadap privasi dan keamanan gitu. Jadi sebisa mungkin memang sebetulnya korban itu namanya disamarkan. Kemudian ketika di video ya harusnya di-blur gitu kan. Ataupun ketika merasa diintimidasi, ada rasa tidak aman, maka harusnya sesuai dengan lembaga perlindungan saksi dan korban kita gitu ya, bisa LPSK itu apa ya, melakukan pendampingan hukum dan memberikan tempat aman sementara gitu ketika proses persidangan itu. Nah, kemudian pelayanannya harus cepat, penyelesaian perkaranya tidak berbelit-belit gitu ya. Kemudian hak untuk memperoleh ganti kerugian atau restitusi tadi, kemudian hak memperoleh kompensasi seperti yang sudah saya jelaskan, memperoleh kesempatan berpartisipasi pada tahapan proses pidana. Itu juga penting. Nah, ini ada teori perlindungan korban ya, ini sudah dipelajari kemarin ya di service model maupun procedural rights model. Jadi service model itu memang ada kelemahan dan juga apa ya istilahnya positif dan negatif. Positifnya ini adalah mengurangi beban korban. Kemudian juga rasionalisasi reaksi terhadap kejahatan itu berkurang karena korban tidak secara langsung selalu apa ya ikut dalam rangkaian acara gitu. Atau misalkan penyidikan gitu kan hanya mungkin sekali dua kali gitu ya, tidak terus menerus. Nah, kemudian eh, di dalam service model atau model pelayanan ini, victims ini adalah korban tidak terlibat dalam proses peradilan pidana. Jadi polisi jaksa ini melayani kepentingan masyarakat termasuk di dalamnya adalah korban dengan menegakkan hukum gitu ya dan bertanggung jawab terhadap masyarakat termasuk dalam menyantuni korbannya. Tapi korban ini diberikan fasilitas istilahnya tidak harus terlibat langsung gitu. Jadi cukup dimintai keterangan sekali dua kali gitu dan nanti sudah jalan sendiri aparat penegak hukumnya. Kemudian kerugiannya adalah tidak bisa empati terhadap penderitaan korban. Ketika di persidangan misalkan korban tidak perlu datang, ya pelakunya tidak akan jera, tidak akan berempati gitu kan, tidak akan merasa bersalah. Kemudian takutnya adalah tindakan kesewenang-wenangan yang mengatasnamakan publik gitu ya, sehingga ketika korban tidak dilibatkan langsung, tidak ada pengawasan juga gitu kan untuk subsistem tadi melakukan penyelesaian tindak pidana. Takutnya nanti apa berbelit-belit tadi, takutnya ya tidak akan kelar-kelar ini, kemudian dibebaskan pelakunya gitu kan. Nah, kemudian yang model kedua adalah procedural rights model, di mana di sini kan procedural rights model ini korban itu punya hak hukum gitu ya dalam setiap tahapan proses peradilan. Ada hak bantuan hukum dan sebagainya. Dapat terlibat langsung dalam proses peradilan, kemudian polisi dan jaksa itu wajib untuk memperhatikan, mempertimbangkan hak-hak korban dan pemenuhannya gitu. Jadi ada keuntungan kelemahannya juga gitu kan. Salah satunya adalah korban mempunyai kesempatan untuk tampil, korban diberdayakan, tidak di luar sistem, kemudian meminimalisir penyalahgunaan wewenang yang ada seperti itu. Nah, baik, mungkin untuk materi saya cukupkan sampai di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya akhiri. Tidak ada? Bagaimana? Tidak ada rekan-rekan? Cukup ya? Ada. Oke, baik. Jadi untuk materi sistem peradilan pidana ini, saya akan memberikan satu tugas gitu ya, tugas untuk tambahan nilai UAS. Nah, di mana ini waktunya cukup panjang, nanti silakan dikumpulkan ketika sebelum UAS gitu ya, deadline-nya. Jadi terserah bebas, pokoknya sebelum UAS. Nanti dikirimkannya di grup saja gitu ya. Jadi
paperless, kita sudah mulai menggunakan paperless ya, tidak perlu di print istilahnya. Silahkan rekan-rekan nanti ketik. Nah, kemudian silahkan mencari kasus penanganan perlindungan korban kejahatan gitu ya. Apapun itu, di sini penanganan perlindungan korban pidana ya, karena kita materinya adalah sistem peradilan pidana. Nah, kemudian nanti silahkan rekan-rekan itu analisis terkait dengan bagaimana tujuan dari sistem peradilan pidana itu gitu ya. Kemudian tadi yang sudah saya jelaskan dasen dan dasolennya gitu ya. Apa tujuan hukum pidana dikaitkan dengan kasus yang ada, bagaimana penerapan kasus tersebut gitu ya, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana aparat penegak hukum itu menjalankan penyelesaian perkaranya, apakah sudah sesuai atau belum menurut rekan-rekan, disesuaikan dengan teori sistem peradilan pidana gitu ya, atau materi sistem peradilan pidana seperti itu. Waktunya masih sangat panjang, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, baik seperti itu saja gitu. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan terkait materi atau tugas? Sudah tidak ada? Tidak ada? Baik. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah cukup, maka untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan ya teman-teman. Terima kasih atas kehadiran dan atensinya di malam hari ini. Itu ya, cukup banyak yang berpartisipasi, tapi sayangnya pada tidak on cam gitu ya. Uh, Boleh kita on cam dulu untuk di screenshot. Teman-teman yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu nggih. Untuk bisa saya screenshot terlebih dahulu, teman-teman. Bentar, saya pindah. Itu salah nih, saya ganti tampilannya dulu. Oke. Nah, rekan-rekan bisa untuk saya screenshot dulu. Oke. Nah, masih malam, masih pada seger-seger ya, itu masih ada yang di luar rumah. Luar biasa. Wah, mantap. Lagi kerja ya? Sukses selalu ya. Ya, Semangat ya semangat kerjanya. juga. Ya, love you. Oke, baik. Saya screenshot dulu ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah saya screenshot. Dan saya akhiri ya untuk perkuliahan pada siang hari ini. Pada siang hari ini itu saya sampai salah ya. Sepertinya saya sudah mengantuk. Terima kasih pada malam hari ini sudah bergabung. Selamat istirahat teman-teman yang masih bekerja atau di luar rumah, bisa pulang dengan sehat ya, dan bisa melaksanakan perkuliahan di hari kedepannya gitu ya. Semangat selalu, mohon maaf jika masih ada salah kata dari saya dalam menyampaikan materi. Kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Saya mohon izin lift terlebih dahulu, nggih.